Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat sehat semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dimanapun berada, dan tentunya semakin semangat untuk melakukan aktivitas hari ini. Bertemu lagi dengan saya, Romeo Ronaldo, dalam podcast Dinkes Muba, Bongens, obrolan generasi milenial sehat. Nah, sobat sehat, pada episode kali ini tema podcast kita yaitu mengenai perhelatan Porprov 15 dan Peparprov 5 Sumatera Selatan tahun 2025 semakin dekat. Tenaga Kesehatan Musi Banyuasin siap. Nah, untuk membahas lebih detail lagi tentang perhelatan Porprov 15 dan Peparprov 5 Sumatera Selatan tahun 2025 ini, sekarang sudah hadir di tengah kita narasumber, yaitu Ibu Yetria SKM MSI. Beliau merupakan Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Musi Banyuasin. Selamat pagi, Bu Yetri. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke. Nah, Ibu Yetri, alhamdulillah untuk pelaksanaan Porprov 15 dan Peparprov 5 Sumatera Selatan tahun 2025 ini, kita Kabupaten Musi Banyuasin didapuk sebagai tuan rumah ya Bu ya. Bisa jelaskan ya Bu, terlebih dahulu apa itu Porprov 15 dan juga Peparprov 5 Sumatera Selatan tahun 2025 dan makna pentingnya bagi daerah kita Musi Banyuasin sebagai tuan rumah apa? Oke. Makasih Mas Romi dan seluruh sahabat sehat. Jadi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ini akan menjadi tuan rumah Porprov Pekan Olahraga Provinsi yang ke-15 dan juga Peparprov Pekan Paralimpik Provinsi Sumatera Selatan yang ke-5. Perhelatan akbar ini akan dilaksanakan untuk Porprov dari tanggal 18 sampai 31 Oktober 2025 dan juga Peparprov dari tanggal 1 November sampai dengan 7 November 2025. Ajang ini memang ajang yang berupa pembinaan untuk atlet, untuk meningkatkan prestasi tentunya, dan juga untuk mendukung semangat sportivitas. Dan bagi kita, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ini bisa menjadi untuk promosi daerah, tentunya untuk meningkatkan UMKM, kemudian peningkatan ekonomi lokal tentunya, dan juga ini sudah membuktikan nih bahwa pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mampu melaksanakan event-event besar yang tentunya berkelas dan juga berintegritas. Oke. Nah, jadi mengapa sih Bu aspek kesehatan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan Porprov dan Peparprov ini? Itu sangat penting sekali ya Mas Roni, karena nanti seluruh peserta yang hadir dari kabupaten kota ini kurang lebih ini akan hadir ke Kabupaten Musi Banyuasin itu sekitar 8.000 orang. Itu udah terdiri dari atlet, pelatih, ofisial, kemudian lagi nanti pasti ada penonton yang mewakili dari kabupaten kota yang juga datang akan ke Kabupaten Musi Banyuasin. Supporternya itu biasanya lebih banyak nih, kita juga nggak bisa menghitung berapa jumlahnya nanti. Artinya kita memang harus menyiapkan secara detail, mulai dari kesehatan, keamanan, dan juga aspek-aspek lainnya. Dan aspek kesehatan ini kita dari Dinas Kesehatan tentunya sangat mensupport ini untuk nanti memberikan pelayanan kesehatan baik itu ke atlet, pelatih, ofisial, dan juga penonton tentunya. Nah, bagaimana Bu peran Dinas Kesehatan dan juga tenaga kesehatan dalam mendukung kelancaran kegiatan ini? Jadi memang nih persiapan dari Dinas Kesehatan itu dari mulai Porprov dan Peparprov, kemudian nanti di saat pelaksanaan Porprov dan Peparprov, dan juga nanti setelah gitu. Jadi di awal di Porprov ini kita juga sudah persiapan nih, kita sudah melibatkan seluruh puskesmas di Kabupaten Musi Banyuasin, kurang lebih ada 19 puskesmas ya yang nanti kita libatkan, termasuk juga dari Dinas Kesehatan tentunya, karena kita dari seluruh bidang, kemudian juga sekretariat ini akan juga ikut mendukung pelaksanaan Porprov dan Peparprov dengan tim kesehatan. Kemudian juga dari rumah sakit juga, karena kita ada 3 rumah sakit, ada 2 rumah sakit nanti yang jadi pusat rujukannya. Kemudian 1 rumah sakit itu baik nanti juga ikut berperan menjadi tim kesehatan nantinya di sini. Jadi intinya dari Dinas Kesehatan itu udah persiapan nih dari sebelum Porprov, tentunya nanti di saat pertandingan berlangsung dan juga setelah Porprovnya kita tetap nanti akan persiapan juga.
Dan juga kemarin sudah dilaksanakan juga ya Bu ya, rapat persiapan pelaksanaannya ya Bu ya. Iya, malah kita kemarin itu sudah melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk seluruh tim kesehatan yang nantinya akan bertugas baik itu di Porprov maupun di Pepaprov. Pelatihannya itu Mas Romi ini sebenarnya mereview kembali ya, untuk meningkatkan kompetensi mereka baik itu terkait kegawat daruratan, kemudian terkait sport injury, kemudian juga bagaimana penanganan cedera. Karena faktor-faktor dari pelaksanaan olahraga ini. Karena bagaimanapun kan ini kan event olahraga ya, otomatis ini juga nanti akan memicu ya risiko terjadinya cedera pada atlet ya Bu ya. Jadi melalui rapat kemarin juga itu juga sekalian pelatihan juga ya Bu ya, untuk penanganan cedera daruratan dan juga cedera pada atlet. Benar sekali ya. Mungkin nanti bisa berisiko eventnya ya Bu ya. Nah terus sejauh ini Bu, itu kira-kira sudah ini Bu, berapa jumlah tenaga kesehatan yang akan dilibatkan dan dari instansi mana saja Bu yang dilibatkan? Jadi seluruh tim kesehatan kita ini nanti kita melibatkan dari puskesmas, dari 19 puskesmas dan juga dari rumah sakit ya, 3 rumah sakit di Musi Banyu Asin, kemudian juga dari dinas kesehatan dan juga dari tim PSD 119 Srimuka. Jadi memang seluruhnya kita libatkan untuk mendukung sebagai tim kesehatan di Porprov dan Pepaprov. Kalau dari jumlah kita nanti menyiapkan ada 47 dokter dengan total dengan jumlah dengan seluruh paramedis dan medis itu 212 orang kurang lebih yang nanti kita siapkan, dan juga kita juga persiapan ambulan. Jadi nanti di setiap cabur dan venue itu juga ada standby ambulan apabila nanti diperlukan untuk merujuk atlet ataupun pelatih atau ofisial yang membutuhkan untuk kita rujuk nantinya. Oke. Nah, apa saja Bu jenis pelayanan kesehatan yang akan disiapkan selama kegiatan berlangsung? Oke, kalau pelayanan kesehatan ini intinya di saat berlangsung kita standby ya, tim kesehatan yang akan membantu atlet yang memang mengalami cedera, dan kalaupun misalnya ternyata tidak bisa kita tanggung di tempat, artinya harus kita rujuk. Itu makanya tadi penting untuk ambulan standby ya Bu ya di venue-venue. Dan di rumah sakit kita juga sudah men-standby-kan, nanti silakan langsung diantar ke rumah sakit. Nanti di IGD memang ada jalur khususnya nanti khusus untuk atlet-atlet yang memang sedang bertanding yang membutuhkan untuk pelayanan rujukan di rumah sakit. Oke. Nah terus ini Bu, kalau misalkan terjadi cedera nih pada atlet gitu ya Bu ya, terus nanti kalau misalkan tidak bisa ditangani langsung di lokasi, itu kan nanti dirujuk. Nah itu nanti sistem klaim pengobatan itu seperti apa Bu? Apakah ditanggung oleh BPJS atau mungkin BPJS Kesehatan atau tenaga kerja? Oke, jadi ini sudah menjadi persyaratan sebenarnya seluruh atlet yang akan mengikuti Porprov dan Pepaprov itu sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Karena kalau untuk kasus-kasus seperti ini nanti yang ngeklaim ini ke BPJS Ketenagakerjaan. Iya, dan itu pun juga dari dinas kesehatan itu juga sudah ini ya Bu ya, sudah namanya mengakomodir juga ya, membantu para atlet untuk masalah klaim ini. Iya tentu, karena kita bukan hanya bekerja sama dengan rumah sakit yang ada di Musi Banyu Asin, kita juga nanti rujukannya bisa ke Provinsi Sumatera Selatan. Jadi ada beberapa rumah sakit di sana nanti bisa menerima rujukan khususnya untuk dari BPJS Ketenagakerjaan ini nanti. Siti Fatima itu sebagai pusat rujukannya, kemudian kita juga ada RSMH, kita juga ada rumah sakit lainnya ya, yang memang selama ini sudah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyu Asin bisa menjadi pusat rujukan untuk atlet-atlet nanti yang memang mendapatkan ataupun mengalami cedera saat melakukan pertandingan. Nah, terus Bu, ini apa harapan Ibu terhadap pelaksanaan Porprov dan Pepaprov ini tahun ini dari sisi pelayanan kesehatan Bu? Harapannya apa nih? Oke, dalam pelaksanaan Porprov dan Pepaprov ini Dinas Kesehatan dan pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin ini menargetkan bukan hanya sukses prestasi, tapi juga kita sukses dalam penyelenggaraan. Dan kita Dinas Kesehatan mendukung dalam rangka bagaimana mensukseskan penyelenggaraan ini khususnya sebagai tenaga kesehatan
yang mendukung pelaksanaan Porprov dan Pepaprov ini. Jadi memang dengan mensupport tim kesehatan yang memang sudah mumpuni, kemudian jika kita persiapan nih bukan hanya tim kesehatan, karena kita juga ada tenaga kesehatan lingkungan. Jadi bagaimana kita nanti akan melakukan pengecekan juga ya ke homestay, ke penginapan-penginapan dan hotel yang menjadi tempat penginapan bagi atlet-atlet maupun ofisial yang memang dari kabupaten kota lainnya. Dan ini memang sudah kita laksanakan sebelum Porprov berlangsung. Tim kita sudah turun dari kesehatan lingkungan, sudah turun juga. Kemudian nanti dari tim PSC ini bukan hanya tim kesehatan di saat pertandingan, kita juga menyiapkan tim kesehatan yang mobile dan untuk melaksanakan home visit, home care ya, home visit dan home care ke atlet-atlet memang yang membutuhkan. Jadi tidak usah khawatir jika atlet misalnya mengalami kejadian-kejadian ataupun mendapatkan misalnya penyakit apa nanti di saat mereka, bukan di saat bertanding ya, tapi memang posisinya memang lagi di penginapan ataupun mereka lagi di homestay dan di mana di posko, kita menyiapkan. Jadi atlet, pelatih, ofisial, siapapun ya yang membutuhkan pelayanan kesehatan cukup dengan menghubungi PSC 119 di nomor 0812 300 119 atau melalui aplikasi Sirine Muba. Nanti tim PSC akan langsung datang ke tempat ya, yang kunjungan langsung ke baik itu ke homestay maupun di penginapan ataupun kemanapun ya yang membutuhkan pelayanan kesehatan dari kita. Nah, terakhir Ibu, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh tenaga kesehatan yang nantinya akan bertugas dalam perhelatan Porprov 15 dan juga Pepaprov 5 Sumatera Selatan tahun 2020 ini? Untuk seluruh tim kesehatan yang akan bertugas baik itu di Porprov dan Pepaprov, kami berharap untuk yang pertama jaga kesehatan, kemudian juga bekerjalah dengan hati dan tentunya hati-hati, gitu ya. Dan semoga nanti pelaksanaan Porprov dan Pepaprov ini berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Dan khususnya tim kesehatan kita juga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, memberikan pelayanan yang kesehatan yang prima dan holistik untuk seluruh atlet, pelatih, dan ofisial yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Pesan apa yang bisa Ibu sampaikan kepada masyarakat Muba selaku kita tuan rumah nih dalam perhelatan Porprov dan juga Pepaprov ini? Apa yang kira-kira ingin Ibu sampaikan? Oke, terima kasih ya. Jadi seluruh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, kita nantinya akan menggelar Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan yang ke-15 dan juga Pekan Paralimpik Provinsi yang ke-5. Dan mari kita bersama-sama menjadikan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai tuan rumah yang baik dalam melaksanakan perhelatan akbar tersebut, baik itu dengan menjaga ketertiban dan kita sama-sama menjaga kebersihan selama baik itu di venue maupun di cabur yang melaksanakan pertandingan, dan juga mari kita bersama-sama menjaga kekompakan kita dengan memberikan dukungan kepada seluruh atlet dari Kabupaten Musi Banyuasin dan semoga nanti bisa meraih juara umum. Amin. Baik, terima kasih Ibu Yetri atas kesempatan waktunya sudah berbagi informasi juga kepada kita semua terkait dengan perhelatan Porprov 15 dan juga Pepaprov 5 Sumatera Selatan tahun 2020 ini. Ya, sekali lagi kita sama-sama berharap dan berdoa itu ya, semoga perhelatan akbar Muba ini sukses nantinya dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, baiklah sobat sehat semua, untuk podcast kita pada episode kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa pantengin terus podcast kita dengan cara bisa nanti diakses ataupun ditonton podcast kita ini di platform YouTube Dinkes Muba. Baik, saya Rodo Ronaldo dan juga narasumber mohon undur diri dari hadapan kita semua. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Kita sehat, kita pacar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.